Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tifa, bagian dari RRT ya. Ini saya mewakili abang saya Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar. Dan bersama dengan saya adalah dua dari penasihat hukum kami ya, penasihat hukum RRT, Bala RRT, Barisan Pembela Roy Rismon dan Dr. Tifa. Dan hari ini ya, tanggal 31 Desember 2026, kami akan menyampaikan bahwa salah satu tugas ya, kami sebut sebagai tugas besar, amanah besar ya, untuk kepada rakyat Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia adalah babak kedua dari yang beberapa waktu yang lalu sudah kami dengungkan, sudah kami sampaikan bahwa setelah penelitian kami terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo itu sudah selesai, sudah kami bukukan dalam buku Jokowi's White Paper, maka kami sudah menyelesaikan alhamdulillah penelitian kami yang kedua berikutnya adalah terkait dengan riwayat pendidikan dari anaknya Pak Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka ya. Ini sangat penting sekali karena memang sudah bertahun-tahun juga ya, kami hitung tuh dari sejak saya dan Mas Roy itu sounding tentang kejanggalan dari riwayat pendidikan Gibran mulai dari tahun 2023 ya. Itu sudah kami sounding ya, bahkan yang bersangkutan sendiri juga mengatakan ada dua tokoh yang mempertanyakan tentang ijazah saya. Waktu itu Gibran sendiri yang mengatakan di program narasi TV-nya Mbak Najwa Shihab ya waktu itu. Nah, di saat itulah kami sudah melakukan penelitian dan sampai pada akhir di mana kami sudah menyelesaikan penelitian kami dan rencana yang juga sudah kami sampaikan, kami bukukan dalam buku Gibran's Black Paper ya. Nah, saat ini bagian yang pertama dari Gibran's Black Paper ya, ini sudah diterbitkan oleh Bang Rismon Sianipar nih ya, Gibran's Endgame namanya. Ini bagian dari Gibran's Black Paper ya. Kalau bagian saya bukunya insya Allah akan segera launching juga, itu Otak Politik Gibran ya, Neuropolitika dan Studi Kasus tentang kontroversi dari ijazah atau riwayat pendidikan dari Gibran. Dan berikutnya nanti kami akan bukukan setelah kita sudah satukan pemikiran kami bertiga ya, baik Mas Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar di buku Gibran's Endgame dan pemikiran saya Dr. Tifa dalam buku Otak Politik Gibran ya. Itu nanti akan menjadi karya kedua kami, Gibran's Black Paper ya, insya Allah nanti tahun 2026. Dan ini sekali lagi bukan kami ingin melakukan hujatan atau melakukan fitnahan atau melakukan pencemaran nama baik. Ini karena kita sedang bicara tentang tokoh yang menjadi tokoh publik ya, di mana itu masuk di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, betul ya Pak Mulyadi ya. Nah, makanya ini kedua penasihat hukum saya, Bang Jahmada Girsang SHMH Simet, dan penasihat hukum saya Pak Bang Mulyadi SHMH juga, ini bagian dari Bala RRT. Ini juga kami terus mengkaji, kami melakukan penelitian terus ya, melakukan analisis terus berbasis dengan multidimensional ilmu ya kan. Ilmu saya neuropolitika, ilmunya Mas Roy telematika, ilmunya Bang Rismon digital forensik, dan ilmu kepakaran dari hukum dari para penasihat hukum kami ya. Jadi kami di awal tahun 2026 insya Allah nanti mohon doanya dan mudah-mudahan dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala akan memulai langkah hukum kami ya. Mulai dari pertama kali adalah kami bersurat kepada Dikdasmen ya, Bang Jagir ya nanti akan lanjutkan, dan saya juga sudah sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa penelitian kami terkait dengan riwayat pendidikan dari Gibran ya, kita membacanya bukan hanya dari sisi dokumentasi saja ya, yang meliputi data-data yang kami dapatkan ya dari Seknek ya, Sekretariat Negara, dari KPU Solo maupun KPU Pusat Republik Indonesia, dari berbagai macam data-data yang kami peroleh pada media maupun media sosial. Kemudian juga dari spesimen-spesimen data-data ya valid dari sumber-sumber di mana Gibran sekolah atau mengklaim mengikuti pendidikan di sana, mulai dari SD, kemudian SMP, kemudian yang disebut sebagai SMA, yang disebut sebagai lembaga yang tidak ada sebetulnya namanya UTS Insert ya, kemudian sampai kepada jalur universitas yang kemudian ada satu lagi yang juga diklaim sebagai SMA padahal itu SMP, yaitu di
Orchid Park Secondary School ya. Jadi itu sudah kami lakukan penelitian. Lalu kemudian kalau dari sisi saya ya saya melakukan penelitian terkait dengan neuroscience behavior. Apakah sinkron, apakah cocok ya. Dari video-video yang kemudian saya lakukan penelitian apakah cocok bahwa seseorang yang bernama Gibran ini memang menempuh pendidikan sebagaimana yang diklaim. Kemudian dari sisi timeline yang sangat janggal dan bermacam-macam versi ya, timeline dari bagaimana dia menempuh pendidikan SMP-nya, kemudian pendidikan SMA, universitas itu juga timelinenya juga janggal dan menghadirkan berbagai macam versi yang berbeda. Ada versi Sekretariat Negara, versi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, versi dari pemerintah dari Surakarta maupun versi dari KPU, itu semua versinya beda-beda dan ini yang tentu saja harus kita lakukan penelitiannya. Jadi kami sebagai peneliti ya kami tentu saja tergerak karena itu memang tugas kami. Dan itu yang sekali lagi saya sampaikan bahwa inilah yang nanti akan kami teliti ya. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa penelitian kami ini bukan hanya persoalan data, persoalan dokumen, tapi juga persoalan perilaku ya. Terutama dari bagaimana kita sejak tahun 2023 itu tercengang semua ya. Ketika ada satu akun ya, akun Kaskus terutama dan beberapa akun yang lain yang ternyata setelah dilakukan penelitian oleh Mas Roy Suryo, ternyata akun tersebut adalah akun yang definitif ya, 99,9% itu akun milik Gibran Rakabuming Raka yang populer sekali ya dengan namanya akun Fufu Fafa. Nah, ini semua itu terkait dengan perilaku ya, karena di situ bagaimana kita bisa melihat perilaku dari seseorang yang tentu saja kalau kita bicara undang-undang yang nomor 7 apakah ini masuk kategori perbuatan tercela ya, yang tentu saja tidak layak seorang wakil presiden melakukan hal tersebut. Dan ini menjadi bagian yang cukup besar dari buku kami ya, dari Otak Politik Gibran yang saya tulis nanti, kemudian juga dari buku besar kami yaitu Gibran's Black Paper. Nah, untuk selanjutnya saya mohon informasi dari Bang Jagir ya, Bang Jama Dagirsang terkait dengan bagaimana kita nanti akan ke Dikdasmen ya. Silakan Bang. Oke, saya lanjutkan Mbak Tipa ya. Saya sampaikan bahwa kehadirnya kami penasihat hukum, istilah baru nanti di KUHP yang baru, penasihat hukum. Tapi sama aja sebenarnya, advokat atau pendamping. Kami perlu sampaikan ada sisi-sisi hukum. Jadi bagi kami, RRT, Roy, Rismon, dan Dr. Tifa ini adalah peneliti. Masalah ada yang percaya atau tidak percaya itu terserah. Peneliti artinya saya mau terjemahkan sedikit ya. Berdasar dari kata riset. Riset kalau terjemahkan ke Indonesia dari bahasa Inggris research, diindonesiakan itu ditranslasikan ke mencari kembali. Nah, itu artinya riset. Jadi sama dengan kasus ijazah Pak Jokowi yang tadinya muncul oleh Dian Sandi tiba-tiba hilang, datang yang bertiga ini meneliti. Harus ditemukan apa penyebabnya, bagaimana dan kemana arahnya. Nah sekarang seperti yang disampaikan oleh Mbak Tipa tadi, tahun 2026 besok sudah mulai hari kerja tanggal 2 akan kembali, bukan kembali ya, ini melanjut ke babak kedua. Yaitu yang tadi disebut oleh Mbak Tipa tentang ijazah, sertifikat atau riwayat pendidikan dari kebetulan incumbent sekarang, wapres kita Gibran. Jadi perlu ada catatan, ini pun sama analoginya seperti ijazah Pak Jokowi. Ada dulu timbul istilah-istilah atau berita-berita bahwa pendidikannya ada di Australia, ada di Singapura, terus connected to Inggris gitu loh. Nah itu tidak jelas semua. Oleh sebab itu, peneliti yang bertiga ini ya sama-sama meneliti ini ke lembaga yang bertanggung jawab. Dan saya langsung ikut beberapa bulan lalu mendatangi Dikdasmen. Dan sangat menyedihkan di sana bahwa khususnya Dr. Rismon tidak diperbolehkan masuk sama Dr. Roy Suryo. Bayangkan 2 orang peneliti tidak boleh masuk ke lembaga negara yang juga dibiayain oleh rakyat. Akhirnya saya datang 5 menit kemudian dengan berbagai cara akhirnya kita masuk. Apa tujuan saya masuk adalah dengan pendapat yang tadi, yang hiruk pikuk tadi, kita mau kejelasan
dari lembaga yang berkompeten menjelaskannya. Karena ijazah yang dipersoalkan adalah ijazah S level SMA yang disetarakan. Ya. Oleh sebab itu datang kita ke Didasmen, bukan ke perguruan tinggi. Undang-undangnya beda. Nah, kemudian pada saat itu kita ketemu dengan pejabatnya, tapi bukan sekjen atau bukan level yang tinggi, tapi semacam sekretaris lah. Menurut saya kompeten. Saya bilang, saya sampaikan, Pak, ada 2 undang-undang yang mengatur pendidikan di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, itu tentang Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, tentang Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2012. Nah, kita tidak bicara pendidikan tinggi, karena yang Gibran ini adalah pendidikan menengah, dasar dan menengah. Saya sampaikan undang-undangnya begini, dan ada juga efek pidananya. Nah, oleh sebab itu saya anggap serius. Nanti siapa yang terlibat masuk penjara kan bukan maunya kita begitu. Kita mau meluruskan aturan pendidikan mulai dari dasar, menengah sampai tingkat tinggi di Indonesia ini. Ini salah satu mainstream tujuan dari gerakan ini. Bukan menghukum siapapun. Nah, oleh sebab itu dari kejadian tersebut tidak terjadi komunikasi lagi yang produktif. Akhirnya kita bukalah Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 menjelaskan bahwa ada prosedurnya untuk mendapatkan itu, yaitu mengajukan permohonan ke PPID. PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Sejak adanya Undang-Undang KIP, setiap departemen instansi ada PPID-nya. Jadi kalau kita minta informasi apapun, apalagi yang bersifat publik seperti yang kata Mbak Tipa tadi, PPID ini harus menjawab. Jika dalam waktu tertentu mereka tidak menjawab, kita ajukan permohonan ke Komisi Informasi Publik. Di sana nanti ada persidangan. Jadi kalau saya jelaskan detail nanti bisa sampai malam kita di sini. Saya hanya menyampaikan bahwa kita akan tempuh di awal minggu Januari 2026 mengajukan permohonan ke PPID di Dikdasmen. Konsepnya sudah ada. Dan gerakan ini juga sama, gerakan RRT. Jadi tidak terpisah hanya satu orang. Dan kuasa hukumnya juga bareng juga. Jadi ini sepertinya sudah melekat kemana-mana pun. Masalah yang manapun nanti itu kita RRT ini sebagai prinsipal, kita kuasa hukum ini sebagai pendampingnya. Nah, jadi secara singkatnya kita akan ajukan permohonan di awal Januari, minggu pertama target kita ke PPID di Dikdasmen. Ya 10 hari, kalau mereka respon oke. Kalau enggak mereka extend 7 hari. Sesudah 30 hari tidak ada respon, baru kita ajukan permohonan ke Komisi Informasi Publik Pusat yang ada di di Ridwan Rais. Kita udah biasa bersidang di sana. Saya pikir begitu ya. Jadi informasi kalau saya bicara karena orang hukum bicara secara hukum. Kalau Mbak Tipa secara penelitian ilmiah, scientific. Kalau saya hukum masih bisa sih dibelok-belokkan, tapi ada aturannya. Yang jelas, jika hal ini terbukti nanti, yang namanya penyetaraan yang tidak sempurna itu ada pidananya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Apalagi wapres kita incumbent sekarang, dan sebentar lagi mendekat 2029 ya. Ya kita tidak ada politisi sini non partisan, tapi otomatis nanti menyambar-nyambar begitu. Saya pikir begitu, Dokter Tipa ya. Dari saya tidak panjang-panjang. Kalau orang hukum bicara pendek-pendek saja. Terima kasih. Ya, baik, Bang Mulyadi bisa menambahkan dari sisi pendidikan. Mungkin rekan-rekan semua untuk menambahkan suatu permasalahan yang mungkin yang diamati, yang dianalisis oleh RRT ini adalah berdasarkan ilmu pengetahuan. Dengan berdasarkan ilmu pengetahuan ini ada ciri-cirinya, ada 4. Objektif, sistematis, empiris, dan verifikasi. Yang disebut objektif adalah berdasarkan data, fakta yang dapat diukur dan diamati. Sistematis yaitu menggunakan metode ilmiah dan pengamatan yang terstruktur. Apalagi empiris, berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Verifikasi, dia bertanggung jawab. RRT ini bertanggung jawab apa yang telah diamati, dianalisis sesuai dengan keahliannya.
ini adalah berdasarkan akademisi, maka seharusnya untuk melawan atau mencas seorang dengan ilmu pengetahuan juga, bukan semata-mata dikriminalisasi terhadap apa yang diamati dan diteliti secara akademisi. Nah, kita kembali apa yang dibicarakan tadi oleh rekan kami, abangku yang membawa suatu pencerahan, Bang Jahmada, Undang-Undang Sikdiknas pasal 20 nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas itu memang apabila menggunakan segala sesuatu ijazah dan surat palsu, ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1000 Undang-Undang KUHP 1 ayat 1 1969 ayat 1 itu cukup besar hukumannya, bahkan bisa 5 tahun dan 6 tahun, yaitu 263-nya menggunakan surat palsu tersebut dan ijazah palsu itu. Maka dari itu ada yang membuatnya pun juga akan terkena dengan pasal tersebut, menggunakan administratif yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan. Maka dari itu saya tidak panjang lebar menggunakan ilmu pengetahuan itu tidak pernah bohong dan harusnya men-challenge segala sesuatunya dengan ilmu pengetahuan juga. Buku lawan buku, menganalisis lawanlah dengan analisis sesuai dengan ketentuan secara akademisi. Mari kita buka yang JPW itu, kita bedah bersama di lembaga-lembaga universitas yang terkemuka. Nah, itu lebih baik, lebih efektif. Jangan kan orang yang menggunakan akademisi ini dikriminalisasi. Itu aja mungkin dari kami. Mungkin diteruskan oleh Dr. Iva. Ya. Baik, terima kasih Bang Jagir, Bang Mulyadi ya. Jadi sekali lagi, yang sedang RRT lakukan terkait dengan riwayat pendidikan Gibran ini bukan sesuatu yang berasal dari kebencian kami atau dendam kami, tidak ya. Kenapa? Karena riwayat pendidikan dari seorang pemimpin itu seharusnya sangat clear ya. Sebagaimana dulu Ibu Megawati tidak ada masalah kok lulusan SMA, kemudian di universitas juga tidak lulus dan sebagainya, dan yang lain-lain juga Pak nggak ada masalah gitu. Jadi nggak usah harus kemudian menjadi gelap seperti Gibran ini ya. Sampai dengan hari ini anak yang usianya relatif muda ya 37 tahun, pasti teman-teman TK-nya masih banyak, teman-teman SD-nya masih banyak, teman-teman SMP-nya yang katanya di Singapura juga masih banyak, apalagi teman-teman SMA atau kuliahnya ya. Tapi kan kita juga lihat kok tidak ada satupun dari satu orang aja yang menyatakan oh saya bersekolah sekelas sama Gibran dan sebagainya. Kok tidak ada satupun yang bersuara. Kemudian berikutnya lagi, pada saat tahun 2023 itu kan saya bersama Mas Roy itu kan menyinggung tentang kejanggalan dari ijazah universitasnya Gibran yang terbit dari Bradford University tapi diperoleh dari MDI Singapura ya kan. Nah itu juga tidak ada foto wisuda yang lengkap, hanya ada foto wisuda Gibran yang salaman dengan foto yang sangat janggal dan sebagainya. Jadi itu yang sebetulnya awal kami melihat bahwa ada sebuah kemisteriusan. Ya, ada sebuah kegelapan ya, sehingga makanya bukunya namanya Gibran's Black Paper ya, karena seperti ada banyak sekali gambaran-gambaran yang tidak clear dan kemudian juga ditutup-tutupi gitu. Dan bahkan ya seperti yang tadi Bang Jagir sampaikan, bahkan kami melakukan klarifikasi di Dikdasmen saja ya, yang tadinya kami sudah dijadwalkan untuk bertemu itu kami ditolak di pintu gerbang. Berarti kan ada sesuatu yang ditutupi di sana ya. Nah banyak orang-orang baik yang kemudian justru memberikan kepada kami, termasuk salah satu yang baru 2 hari kemarin itu kami dapatkan fresh
from the oven dari Solo ya, satu apa namanya, bundel dokumen tentang di mana di dalamnya itu riwayat pendidikan Gibran fresh ya, dari satu sumber yang sangat qualified dari Solo, dan itu membuat kami menjadi semakin yakin bahwa memang langkah kami untuk melakukan penelitian terhadap riwayat pendidikan Gibran itu sangat penting bagi bangsa dan negara ini ya. Sangat penting karena jangan sampai terjadi lagi kejadian yang sama dengan Pak Joko Widodo, kemudian ini kejadian berulang di anaknya sendiri Gibran. Jangan sampai ini menjadi sebuah presiden yang tidak segera kita hentikan ya. Baik, itu saja mungkin Bang Jagir, Bang Mulyadi ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini menjadikan penambahan pengetahuan dan pencerahan ya kepada untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.